Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang apoteker digital ataupun disebut juga sebagai digital pharmacist. Baik, kalau kita ingin mempelajari digital pharmacist ataupun apoteker digital itu, kita perlu paham bahwa sejarah pendidikan kefarmasian di dunia itu dapat kita bagi menjadi 3 tahapan menurut Epler tahun 1987. Di bukunya yang judul The Third Wave in Pharmaceutical Education, The Clinical Movement. Yang pertama itu adalah the empirical era ataupun era empiris, ya, mulai tahun sebelum 1940, kemudian era sains, ya, di mana ilmu pengetahuan itu mendorong perkembangan ilmu kefarmasian. Jadi tahun 1940 sampai 1970, kemudian apa yang disebut sebagai the patient care era atau era kepedulian terhadap pasien atau era yang berfokus pada penanganan pasien. Jadi di era empiris ataupun di era sains itu dunia farmasi atau pendidikan kefarmasian itu selalu berfokus kepada produknya, pada obatnya. Namun setelah tahun 1970 ada gerakan tentang perawatan pada pasien, maka dunia kefarmasian juga berkembang. Jadi berubah paradigmanya dari product oriented menuju ke passion oriented. Kemudian Hepler juga mengatakan tahun 1988 bahwa teknologi seperti komputer, robotik, kemudian komunikasi ataupun terapi, dan juga ekonomi dan juga nilai-nilai sosial akan memberikan dampak yang signifikan di masa mendatang. Terutama dampak kepada farmasi itu sendiri, secara sains maupun farmasi itu secara praktik. Oke, kemudian kita kenal apa yang disebut sebagai star farmasis gitu ya. Jadi ini adalah peran dasar seorang farmasis gitu ya. Jadi sebuah arahan. Yang pertama kali konsep ini dikemukakan oleh WHO, WHO ya, Badan Kesehatan Dunia tahun 1997, suatu panduan atau suatu nilai begitu ya, yang disebut sebagai the seven star pharmacist. Ya, kemudian konsep seven star pharmacist ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya. Jadi tahun 2006 juga WHO juga memberikan arahan gitu ya, bagaimana orientasi praktek kefarmasian itu lebih berfokus kepada pasien ya. Jadi setelah satu dekade setelah dikemukakan konsep seven star pharmacist itu oleh WHO tahun 2006, bagaimana praktek farmasis itu lebih berkembang lagi, terutama dalam sisi farmasis yang berpraktek ya, jadi di klinik ataupun di rumah sakit. Kemudian tahun 2018, Nissen dan Singleton ya, menambah konsep atau peran farmasis masa depan itu yang dikemukakan oleh WHO, jadi the 8-star pharmacist atau farmasis bintang 8 ya, atau apoteker bintang 8. Kemudian setahun kemudian ya, konsep ini juga disempurnakan oleh Sam dan Parasuraman tahun 2019. Jadi konsep apa yang disebut sebagai the 9-star pharmacist ya. Dan
uh, tahun kemarin gitu ya. Jadi mulai konsep ini juga disempurnakan lagi jadi the 10 star pharmacist. Ya, kita tidak tahu di masa mendatang apakah peran seorang farmasis atau apoteker ini apakah akan terus berkembang ataukah akan mengalami stagnan di tahun 2023 ini. Ya, jadi ini adalah akumulatif dari apa yang disebut sebagai peran seorang farmasis atau apoteker gitu ya di uh, konsep yang dikemukakan WHO pertama kali. Seven Stars itu meliputi caregiver, manager, decision maker, kemudian pharmacist as a leader, communicator, teacher, dan juga lifelong learner. Berikutnya konsep yang dimukakan oleh Nielsen, ya, jadi ada tambahan pharmacist as a researcher atau peneliti, gitu ya. Kemudian konsep yang dikemukakan oleh Sam and Parasuraman, ya, pharmacist as a pharmapreneur, dan terakhir konsep yang dimukakan oleh Kremin bahwa farmasi sebagai agent of change. Jadi ini sebenarnya caregiver itu apa? Jadi caregiver itu secara singkat ya farmasis itu seorang pengasuh, yakni seorang yang melakukan asuhan kefarmasian atau memberi pelayanan pada pasien, gitu ya. Kemudian konsep farmasis itu juga sebagai seorang manajer, ya. Jadi dia harus memanage ya, kegiatannya atau proses praktik profesinya, begitu ya. Kemudian eh, farmasis itu juga seseorang yang mampu memimpin dan juga mampu untuk dipimpin, gitu ya. Artinya mereka itu mampu bekerja dalam tim. Nah, sebagai seorang manajer atau leader, maka farmasis itu juga diharuskan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan ya, dari bahwa dia farmasis atau apoteker itu seorang pengambil keputusan atau penentu kebijakan, gitu ya. Tentu saja uh, dia juga seorang komunikator ya atau pengkomunikasi yang handal, gitu ya. Dan uh, farmasis atau apoteker itu tentu saja untuk menjalankan beberapa fungsi di atas dia harus belajar seumur hidup ya, apa yang disebut sebagai lifelong learner ya. Ini proses belajar terus menerus ya, yang disebut sebagai proses belajar seumur hidup ya, di antaranya melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus ya, apa yang disebut sebagai CPD ya, continuing professional development. Kemudian eh, tentu saja seorang farmasis atau apoteker itu juga memiliki peran sebagai seorang guru ya. Ini apa, dia bertanggung jawab untuk mencetak atau membentuk calon-calon farmasis berikutnya, menyiapkan calon-calon farmasis berikutnya. Ya. Kemudian peran farmasis yang ke-8, tentu saja farmasis itu atau apoteker itu adalah sebagai peneliti atau researcher. Jadi dia harus berperan serta atau terlibat aktif di dalam penelitian. Ya. Apakah penelitian-penelitian terhadap pengembangan obat, ya, drug discovery, ataupun penelitian-penelitian yang berorientasi kepada klinik, ya, bagaimana eh, suatu obat itu bermanfaat, bagaimana suatu obat itu memberikan dampak kepada masyarakat, ya. Bisa dari apakah dari sisi uh, farmakologi, ya, farmakoterapi, ataupun dari sisi ekonomi, gitu. Apakah yang penggunaan suatu obat itu akan memberikan nilai ekonomi
dan memberikan dampak ekonomi gitu ya, di masyarakat atau sebagai suatu populasi ataupun sebagai pasien, sebagai satu individu. Gitu. Kemudian peran farmasis yang selanjutnya, ya, the nine star itu, farmasis itu adalah seorang pharmapreneur. Ya. Jadi konsep ini merupakan turunan dari entrepreneur. Ya. Entrepreneur, bahwa seorang farmasis atau apoteker itu mampu menjadi seorang entrepreneur di bidang farmasi. Jadi pharmapreneur itu adalah entrepreneur di bidang farmasi. Mereka yang mampu menjalankan bisnis di bidang farmasi. Mereka yang mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri, ya. Mampu membuka perusahaannya sendiri, gitu ya, menjalankan bisnisnya sendiri di bidang farmasi, ya, baik bisnis yang berupa individu, ya, pribadi, ataupun bisnis dalam skala yang besar, ya, seperti industri. Kemudian peran seorang farmasis atau apoteker yang terakhir hingga saat ini tahun 2022, yang terakhir 2022 adalah sebagai agent of change. Gitu ya. Jadi farmasis atau apoteker itu dengan mempertimbangkan dan melakukan peran-peran sebelumnya itu sebagai seorang pengasuh, seorang manajer, seorang pemimpin, seorang komunikator, seorang pengambil kebijakan atau pengambil keputusan, seorang guru, seorang yang belajar terus-menerus, seorang yang peneliti, kemudian seorang businessman atau pharmapreneur, maka diharapkan farmasis atau apoteker itu menjadi agen perubahan. Yang dimaksud adalah agen perubahan ke arah yang positif, mana semua, dalam hal ini utamanya pasien dan juga rekan kita, itu mendapatkan manfaat positif terhadap keberadaan yang disebut sebagai farmasis atau apoteker sebagai agent of change. Baik, kemudian apakah yang dimaksud sebagai apoteker digital atau bahasa Inggrisnya digital pharmacist itu? Di apoteker digital atau digital pharmacist, ya sebenarnya secara konsep tidak ada bedanya gitu ya dengan apoteker tradisional ataupun traditional pharmacist gitu ya. Jadi yang membedakan adalah di apoteker digital itu adalah mereka, yakni para apoteker yang menggunakan teknologi informasi atau boleh disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi, ya, TIK, untuk meningkatkan pengalaman pasien dan memberikan layanan kefarmasian yang lebih efisien dan efektif. Jadi jelas titik beratnya atau titik kritikalnya adalah bahwa penggunaan teknologi informasi, ya, atau digital. Nah, lalu di mana tempat praktiknya itu? Ya tentu saja apoteker digital itu dapat bekerja di berbagai tempat, di semua lapangan pekerjaan kefarmasian yang kita kenal, ya, baik apoteker tradisional ataupun apoteker yang konvensional itu. Kemudian yang lebih kekinian misalnya apotek online dan juga klinik, ya, termasuk di sini misalkan puskesmas, ya, dan juga rumah sakit. Kemudian tempat praktek apoteker digital itu juga bisa juga di dalam suatu perusahaan farmasi, ya, atau industri farmasi. Bisa juga mereka berperan atau berpraktik pada perusahaan teknologi, ya, startup teknologi gitu ya, di bidang pengembangan software atau yang perangkat program, ya, untuk solusi perawatan kesehatannya atau healthcare, ya, semuanya selalu berorientasi kepada pelayanan
kesehatan ataupun layanan kefarmasian. Kita ingat bahwa pandemi COVID-19 itu mengubah paradigma pengobatan ataupun gaya hidup, ya. Tidak hanya kita selaku individu di lingkup yang lebih kecil, ataupun hal ini juga mengubah paradigma pelayanan kesehatan bahkan hingga di tingkat global, ya. Jadi demikian juga yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Selama pandemi, apoteker komunitas, ya, atau community pharmacist, yakni ya, atau apoteker yang berpraktek di apotek, ya, kalau di Indonesia itu mereka itu adalah titik kontak pertama, gitu ya. Jadi ya mereka yang dihubungi pertama kali, gitu ya, oleh berbagai individu untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Dalam hal ini adalah infeksi virus COVID-19 itu, ya. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang dirujuk, yang dimintai informasi, ya, dan saran, dan mereka yang terpercaya, begitu ya, untuk mendapatkan informasi, begitu ya. Walaupun pada saat itu kita tahu bahwa pada awal-awal era pandemi COVID-19, ya, jadi arus informasi terkait virus COVID-19 itu sangat banyak sekali dan melimpah, ya, bulky, ya. Namun demikian, ya, pasien ataupun masyarakat secara umum itu juga sempat mengalami kebingungan, gitu ya. Jadi bagaimana nih kita mencari sumber pengobatan ataupun sumber informasi terkait pengobatan COVID-19 ini yang terpercaya, gitu ya. Tentu saja sumber-sumber informasi yang disuplai oleh tenaga kesehatan, apakah itu dokter dan juga farmasis atau apoteker, itu lebih terpercaya oleh masyarakat, ya. Kemudian kebutuhan akan isolasi mandiri ataupun sosial itu juga mengubah praktek kesehatannya dan juga praktek pelayanan kesehatan, utamanya pelayanan kefarmasian, ya. Jadi ya proses isolasi mandiri atau isolasi sosial, ya, atau social distancing, ya, ini adalah perubahan yang disruptif, ya, yang mengganggu, gitu ya. Jadi model pengobatan yang konvensional, yang model pengobatan yang telah ada, gitu. Jadi bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara fisik, begitu ya. Dan ini juga pada saat pandemi itu juga teknologi komunikasi, ya, utamanya yang menggunakan internet ataupun media komunikasi lainnya seperti smartphone ataupun PC, gitu ya, juga semakin berkembang dan semakin sering digunakan, ya. Platform Zoom misalkan, kita kenal platform Zoom, ataupun platform Google, ya, Google Meet, ya. Jadi semakin masif penggunaannya, ya, terutama untuk melayani pasien atau informasi bidang kefarmasian yang dibutuhkan oleh pasien ataupun keluarga pasien, ya, dengan yang berada di tempat yang berbeda, gitu ya. Bahkan pada saat itu juga webinar-webinar itu juga mulai banyak bermunculan, gitu ya. Nah, tidak hanya untuk masyarakat sendiri, tapi juga untuk farmasis atau apoteker, gitu ya, yang ingin mengupdate atau ya mengunggah, ya, mengupdate keilmuannya, gitu, terutama terkait dengan COVID-19. Baik, kemudian sebagai seorang apoteker, ya, ataupun apoteker digital nantinya itu, ya, ada beberapa teknologi yang secara global, ya. Jadi
tidak hanya di Indonesia ini ya, jadi secara global gitu ya. Ya, menurut Silva itu 2022, Silva dan kawan-kawan 2022, ada beberapa teknologi digital yang umum dipergunakan ya. Misalnya telekonsultasi, kemudian ya atau teleconsultation juga penggunaan aplikasi seluler atau mobile application termasuk juga di dalam mHealth ya, bagian dari mHealth. Kemudian sistem pengeluaran obat otomatis ya, automatically ya, drug dispenser, dan juga sampai dengan analisis data ya. Baik, jadi telekonsultasi ya. Yang pertama ya, ini adalah yang paling umum ya, karena ini di era pandemi itu juga yang paling memungkinkan orang. Bagaimana orang bertukar informasi, bagaimana orang memberikan konsultasi, begitu ya, tenaga kesehatan, memberikan layanan konsultasi kepada pasien, gitu ya, jarak jauh. Nah, kita tahu bahwa lalu apa manfaatnya telekonsultasi, gitu ya. Jadi yang pertama, tentu saja mengurangi waktu perjalanan. Ya, jadi pasien tidak lagi mendatangi klinik ataupun mendatangi rumah sakit begitu ya, hanya untuk berkonsultasi gitu ya, untuk sesuatu hal yang rutin dilakukan, misalkan mereka pasien diabetes atau apa yang rutin secara tiap bulan atau tiap minggu itu mendapatkan regimentasi obat ataupun dosis gitu ya. Ya, dan juga ketika telekonsultasi ini juga nggak perlu mereka pergi ke tempat konsultasi gitu ya. Ya. Kemudian pada saat telekonsultasi itu anggota keluarga dapat mendampingi konsultasi secara lebih baik. Ya. Jadi ini lebih hemat gitu ya. Jadi konsultasi itu umumnya dilakukan tidak hanya pasien gitu, tapi juga umumnya pasien itu juga ada yang mengantar, terutama pasien anak-anak, pasien manula gitu ya. Mesti ada pendamping atau pengantar pasien. Gitu. Jadi adanya telekonsultasi ini tentu juga mengurangi biaya pendamping itu ya. Kemudian manfaat yang ketiga, pasien itu merasa lebih rileks kalau di rumah ya, tidak stres melihat antrean ya, tidak stres melihat orang ya berkerumun berkelit di sekitarnya ya. Sehingga proses telekonsultasi itu menjadi lebih privat ya, dan lebih membantu gitu ya, lebih privat, lebih bebas gitu ya. Kemudian telekonsultasi itu juga akan membuat pasien menjadi mandiri. Mungkin eh, pasien tidak perlu lagi didampingi gitu ya, sama pasien-pasien yang usianya muda begitu ya, usia remaja, mereka jadi lebih mandiri, gitu, lebih bebas gitu ya, untuk mengungkapkan permasalahan kesehatannya gitu ya. Ya, misalnya di masalah remaja ya, terkait pubertas dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pendampingnya, mereka merasa lebih mandiri. Dan juga dan telekonsultasi ini itu eh, bisa juga diartikan yang pasien itu tidak tergantung oleh pasien yang lain. Ya Allah tidak tergantung oleh orang lain. Ya, baik. Kemudian ada dua macam telekonsultasi. Ya, di ada telemedicine, ada telefarmasi. Ya. Jadi tentu saja dari istilah itu kita bisa membedakan gitu ya. Jadi kalau telefarmasi, jadi telekonsultasi yang dilakukan oleh farmasis atau apoteker. Ya, di telefarmasi secara singkat itu apa? Jadi apoteker itu dapat memberikan layanan pasien jarak jauh. Ya, layanan apa saja? Ya, konsultasi,
diskusi begitu ya, kemudian pemantauan ya seperti halnya dokter begitu ya, cuman berbeda titik fokusnya gitu ya. Nah, tentu saja telefarmasi ini ya yang menggunakan video conference misalkan ini bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk pasien yang sulit bepergian ya seperti pasien manula atau pasien-pasien disabilitas begitu ya. Atau mereka pasien-pasien itu yang tinggal di daerah terpencil atau di daerah yang sangat jauh. Gitu. Ini justru telefarmasi ini lebih hemat. Nah, kemudian di literatur itu juga dikatakan dia sebagai seorang farmasis atau apoteker digital gitu ya. Ada beberapa panduan bagaimana melakukan telekonsultasi atau telefarmasi itu kalau kita menggunakan video gitu ya. Yang pertama misalkan lakukan kontak mata dengan menatap ke kamera gitu ya. Kenapa? Ya, salah satu metode komunikasi yang menimbulkan rasa empati itu kalau kita memperhatikan lawan bicara kita. Nah, kalau telekonsultasi menggunakan video ini kan kita susah ya untuk memfokuskan pada mata kita. Jadi di literatur itu dikatakan kita jangan menatap ke layar, tapi menatap ke kamera. Ya, jadi seolah-olah kita memang memperhatikan uh, pasien itu berbicara. Ya. Yang kedua, ya jangan bicara terlalu cepat. Ya. Jangan bicara terlalu cepat, gitu ya, terburu-buru, gitu. Itu akan telekonsultasi nantinya tidak akan efektif. Ya. Kemudian batasi gerak dan gestur tubuh, jangan terlalu sering bergerak. Ya kenapa? Karena video itu nanti akan beberapa akan menghasilkan video yang blur, nanti yang kabur, gitu ya, yang itu mengurangi kenyamanan dan proses konsultasi. Gitu ya. Kemudian eh, gunakan istilah yang mudah-mudah saja, gitu. Jangan menggunakan istilah-istilah medis atau istilah-istilah yang terlalu sains, gitu ya. Jadi eh, farmasis atau apoteker itu eh, dianggap memberikan mampu berkomunikasi dengan baik kalau dia mampu menggunakan kalimat-kalimat ataupun istilah-istilah yang mudah dipahami bahkan oleh orang awam gitu ya. Kemudian juga harus diantisipasi kalau ada jeda atau delay komunikasi. Jadi dengan cara apa ini ya? Jadi kita pastikan lagi bahwa informasi yang kita sampaikan itu diterima dengan baik oleh pasien. Baik. Kemudian ada lagi telefarmasi atau telekonsultasi itu menggunakan telepon. Nah, ini jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan video conference atau telekonsultasi menggunakan video itu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Gitu ya. Jadi farmasis atau apoteker itu harus punya keterampilan pendengaran nonverbal ya. Bagaimana kita memilih kata, gitu ya, intonasi, ya, kemudian tone atau tinggi rendahnya nada. Baik, Bapak. Ini. Jadi, ya, misalkan kita ingin menegaskan sesuatu, memastikan sesuatu itu juga tone atau pilihan nadanya juga sedikit lebih tinggi atau lebih tegas, gitu ya. Kemudian kita harus memberikan konseling secara aktif, gitu ya. Jadi, uh, jangan menunggu pasiennya untuk uh, bercerita banyak tentang uh, penyakitnya begitu ya. Tetapi kita yang harus melakukan aktif konselingnya. Jadi yang paling baik itu ya kita mendengarkan secara aktif atau aktif listening gitu ya. Jadi sebelum memberikan konseling aktif itu kita active listening dulu. Yang dengarkan dulu apa keluhan pasien, apa kebutuhan pasien. Dan kita juga harus bertanya dengan cara yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bukan
ya atau tidak itu aja. Tapi juga pertanyaan yang lebih menggugah, pertanyaan yang lebih provokatif gitu ya. Jadi jawabannya tidak hanya ya atau tidak, tapi jawabannya itu berupa uraian gitu. Oke, kemudian teknologi digital selanjutnya yang perlu dikuasai oleh apoteker digital itu adalah aplikasi seluler atau mobile apps ya. Ya. Aplikasi seluler ini ya banyak macamnya ya. Di luar negeri, bahkan juga di Indonesia gitu ya. Jadi banyak sekali fungsinya, multifungsi ya aplikasi dan terinstall di smartphone ataupun di ponsel pintar pasien gitu ya. Bagaimana mengisi ulang resep, maksudnya mengisi ulang resep itu menebus ulang gitu ya resep. Kemudian juga telekomunikasi tadi itu dengan apoteker. Ya. Kemudian juga apoteker digital ya, saya sebagai tenaga ahli begitu ya di bidang farmasi itu juga mengembangkan aplikasi seluler ini atau mobile apps ini ya. Saya harus bekerja sama dengan mereka yang ahli programming gitu ya. Jadi bagaimana aplikasi seluler ini dapat menyediakan sumber daya pendidikan. Jadi bagaimana membuat aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai pendidikan ya, walaupun dalam konteks yang singkat begitu ya. Kemudian juga sebagai pengingat atau reminder ya, kapan pasien harus menebus resepnya kembali, kemudian juga layanan dukungan lainnya ya. Ya retail kefarmasian misalnya ya. Pembelian, pemesanan dan lain sebagainya ya. Baik, ini contoh aplikasi seluler ya di Indonesia ini ada yang disebut sebagai Kimia Farma Mobile. Jadi ini banyak fitur-fiturnya seperti beli obat online ya, apakah obat-obat over the counter ya, OTC, obat-obat resep ya, jadi obat-obat over the counter itu obat-obat bebas ya, masuk juga obat kosmetik gitu ya, jadi bisa dipesan. Kemudian juga konsultasi online ya, ada fasilitas atau fitur konsultasi online ya, chatting dengan apoteker, kemudian juga telemedis dengan dokter. Ya. Juga di era COVID-19 kemarin itu juga ada booking layanan medis ya terkait pemeriksaan COVID-19, ya. Jadwal tes COVID-19, termasuk juga booking untuk vaksinasi. Kemudian juga aplikasi ini juga memberikan fasilitas home care atau jadwal kunjungan tenaga medis ke rumah, termasuk kunjungan apoteker ya, jika diperlukan. Kemudian aplikasi sejenis itu misalnya AK24Klik ya. Jadi aplikasi ini milik apotek K24 begitu ya, jaringan apotek jaringan K24 ya. Ya, ada beberapa fitur yang ditawarkan ya. Siap melayani 24 jam ya. Tentu saja ya, kemudian kemudahan menebus resep tanpa antre dan lain sebagainya. Kemudian metode pembayarannya ya, fleksibel metode pembayarannya yang transfer, banking dan lain sebagainya. Sampai dengan bagaimana metode pengiriman yang diinginkannya. Saya kira banyak video contoh-contoh video ya, aplikasi seluler bagaimana Kimia Farma Mobile ataupun K24Klik itu ya dijalankan ya. Saya rasa banyak ya, videonya di YouTube ya. Kemudian
eh, sistem pengeluaran obat otomatis atau automated dispensing system. Nah, ini di Indonesia tidak begitu banyak ya, sepengetahuan saya. Ini sangat membantu sekali untuk apoteker ya mengeluarkan obat dengan lebih cepat dan akurat. Ya bahkan di beberapa negara itu juga eh, sistem robotiknya begitu ya, sistem robotik bagaimana obat itu diambil, gitu ya, disimpan sampai setelah diambil kemudian diberikan label, yang diberikan barcode gitu ya, untuk menyimpan. Ini hal-hal yang biasanya dilakukan oleh tenaga kefarmasian ya, dalam hal ini apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian seperti asisten apoteker ataupun apoteker pendamping gitu ya, itu semuanya dilakukan oleh mesin ataupun robotik ya, bahkan saat beberapa waktu terakhir ini juga sudah dilakukan oleh mesin-mesin ataupun robot yang berbasis AI atau kecerdasan buatan ya, artificial intelligence gitu ya. Ya misalnya ini yang ada di luar negeri ya, produknya Omnicell gitu ya, di disebut sebagai Medimat Robotic Medication Pack Dispensing System gitu ya. Ya, jadi banyak manfaatnya ya. Anda juga bisa lihat di videonya. Jadi klaimnya ya, jadi mengurangi waktu yang dihabiskan untuk apa melayani obatnya atau produknya, menyiapkan obatnya atau produknya itu karena semua serba otomatis ini. Hingga waktu pertemuan farmasis atau apoteker dan pasien itu lebih banyak dihabiskan untuk konsultasi ya. Jadi tidak lagi memikirkan ya. Dan ini meminimalisir human error, gitu ya, salah ambil obat dan sebagainya ya. Jadi keselamatan pasien lebih ditingkatkan ya. Ya, jadi resiko untuk kesalahan pengobatan itu diminimalisir. Kemudian ya ketika dia itu eh, dari sisi inventory atau persediaan, ya, jadi dapat dilakukan otomatis juga ini ya, barcoding, ya, menentukan expired date, ya, semuanya serba otomatis. Kemudian eh, jadi hemat tempat, gitu ya, dan juga menurunkan waktu tunggu pasien, gitu ya, mengurangi waktu tunggu pasien, ya, jadi lebih cepat, gitu ya, yang tidak ada faktor kelelahan seperti halnya tenaga manusia. Gitu. Dan di luar negeri, ya farmasis di luar negeri ataupun apoteker di luar negeri itu dimanjakan dengan perangkat yang digital seperti ini. Di training-training apoteker digital di luar negeri itu juga termasuk training untuk bagaimana mengoperasikan automated dispensing system ini gitu ya. Dan termasuk di dalamnya juga untuk uh, e-prescribing gitu ya, atau persepan digital gitu. Kalau persepan digital gitu ya, di beberapa rumah sakit di Indonesia itu sudah mulai dilakukan ya, bahkan sebelum era pandemi itu ya. Jadi, ya, kemudian teknologi digital yang umum digunakan itu adalah analisis data atau data analytics gitu ya. Nah, ini apoteker digital dapat menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pasien, ya, screening pasien, mana pasien yang beresiko, mana yang tidak beresiko, mana yang pasien dalam keadaan gawat, kemudian mana pasien yang perlu ditingkatkan kepatuhannya untuk masalah pengobatan dan lainnya, itu bisa dipantau begitu ya. Dan ini lagi-lagi dengan teknologi yang terkini, teknologi digital yang terkini itu menggunakan AI ya, artificial intelligence ya, bahkan data analitik ini juga sampai dengan memberikan masukan gitu ya. Jadi target pengobatan apa yang paling
eh, logis ya, yang paling bermanfaat untuk pasien. Di pengambilan keputusan, pengambilan keputusan untuk terapi itu juga sudah dilakukan oleh AI gitu ya. Jadi berdasarkan semua data, basis data yang ada gitu ya. Baik, kemudian ya, lalu eh, terkait apoteker digital ini, ya, Silva dan kawan-kawan itu juga memberikan saran gitu ya. Jadi tentu saja di era digital ini, di era pengembangan apoteker, perkembangan apoteker digital atau digital pharmacist itu juga menghasilkan gelombang baru ya, pendidikan kefarmasian. Gitu. Walaupun secara global itu tidak masalah literasi digital di bidang farmasi itu tidak selalu uh, secara eksplisit dicantumkan atau disebutkan secara eksplisit itu di dalam kurikulum. Ya, tetapi mulai perlahan dan pasti secara gradual mulai meningkat gitu ya di di pelatihan-pelatihan gitu ya secara global ya uh, di seluruh dunia begitu ya. Jadi yang paling baik gitu ya menurut Silva dan kawan-kawan 2022 itu ya, bagaimana kita itu menyiapkan pendidikan kefarmasian gitu ya yang berorientasi digital itu ya kita harus melibatkan teknologi-teknologi analog dan juga teknologi digital ya. Jadi yang tercetak biru ini adalah teknologi-teknologi digital gitu ya. Jadi misalkan ya eh, teknologi bagaimana kita eh, memberikan wawasan, memberikan upgrade keilmuan bagaimana kita membaca, ya, reading, bagaimana pengajaran, lectures, diskusi kasus, ya, kemudian itu tadi ya non digital ya ataupun analog ya kita sebut. Lalu saya juga menggunakan teknologi digital gitu ya, misalnya digital serious game, kemudian menggunakan virtual patient software, kemudian virtual atau augmented augmented reality baru nanti kita menggunakan pasien simulasi atau pasien standar kalau di Indonesia namanya di uji kompetensi apoteker itu disebut sebagai pasien standar gitu ya. Jadi mereka yang berperan sebagai pasien gitu ya. Untuk apa? Untuk mendidik calon tenaga kefarmasian ataupun apoteker gitu ya. Dan sampai nanti provisi ya. Jadi semacam pendampingan begitu ya, pendampingan. Jadi seperti kalau dokter pendidikan dokter spesialis gitu ya. Jadi ada dokter residence gitu ya, dokter magang gitu, ataupun dokter-dokter yang belum spesialis ya, yang sedang menjalani pendidikan spesialis itu dalam pengawasan dokter spesialis ataupun dokter yang lebih senior. Ya. Kemudian juga farmasis atau apoteker juga begitu, gitu ya. Magang ya berbagai praktek kerja profesi gitu ya dengan dibimbing oleh farmasis atau apoteker yang lebih senior ya atau apoteker yang sudah terregistrasi setidaknya ya. Nah ini kalau di luar negeri ya pendidikannya itu sudah ya, di beberapa tempat ya seperti Amerika misalnya di Australia di Inggris itu juga untuk lebih mengoptimalkan lagi pendidikan kefarmasian itu mereka menggunakan apa yang disebut sebagai teknologi yang directed learning gitu ya. Jadi eh, teknologi yang memungkinkan pembelajaran itu secara individu gitu ya. Ya, jadi misalnya digital serious game, virtual passion software ataupun virtual atau augmented reality ya. Jadi
di teknologi virtual begitu ya. Nah, dari hasil beberapa studi ya, apakah systematic review ataupun meta analisis ya, studi meta analisis, bahwa teknologi ini ya, digital serious game, virtual person software ataupun virtual atau augmented reality itu efektif dalam mengembangkan pengetahuan, skill dan juga sikap dari farmasis atau apoteker ya. Ya. Jadi knowledge, skill, dan attitude atau sikap itu adalah kompetensi. Ya. Jadi kompetensi dalam pelayanan kefarmasian atau pelayanan pada pasien. Ya. Nah, ini contoh digital serious game. Ya. Jadi yang disebut sebagai Endeavor RX. Ya. Jadi ini game ya, contoh games yang disetujui oleh FDA gitu ya, jadi Badan POM-nya Amerika gitu ya, Amerika Serikat gitu ya. The first FDA authorized video game for ADHD ya. Jadi gangguan aplikasi game ini diperuntukkan gangguan pada pasien anak-anak yang memiliki gangguan konsentrasi begitu ya. Atau gangguan distraksi begitu ya. Pasien anak-anak yang gagal fokus begitu ya intinya. Dan ini aplikasi ini dibuat berdasarkan atau berakar di sains gitu ya. Ya ada psikolognya gitu ya, ada dokter anaknya gitu ya, dan juga ada farmasisnya gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai virtual patient software gitu ya. Nah, ini ya di luar negeri ini suatu hal yang biasa gitu ya. Jadi bagaimana seorang calon farmasis atau calon apoteker itu mengembangkan kompetensinya gitu ya, atau meningkatkan kompetensinya gitu ya, meningkatkan kepercayaan dirinya gitu. Jadi sebelum bertemu pasien sungguhan itu ya virtual menggunakan program pasien virtual dulu begitu ya. Ya ada berjanji ketemu bagaimana memberikan konsultasi dan semua itu dilakukan secara digital ya ataupun online gitu ya. Sampai yang uh, lebih realistis begitu ya, memberikan uh, pengalaman yang lebih realistis gitu ya. Virtual atau augmented reality gitu ya. Teknologi VR ya, virtual reality gitu ya. Jadi seperti konsep metanya uh, Mark Zuckerberg ya di Meta gitu ya. Jadi memang uh, calon farmasis ataupun calon apoteker itu mensimulasikan kompetensi tertentu ya sebelum dia melakukan hal yang sebenarnya. Misalkan di gambar ini dicontohkan ya bagaimana mahasiswa farmasi ini ya, atau calon farmasis ya di National University of Singapore itu bagaimana mensimulasikan membuat krim ya. Ya ini dari sisi pembiayaan ini justru lebih hemat gitu ya. Jadi sebelum mereka uh, bekerja di laboratorium yang sesungguhnya, mereka bekerja di laboratorium virtual terlebih dahulu gitu ya. Termasuk juga protokol yang berbahaya misalkan ya. Ya dalam level yang lebih advance misalkan mencampur obat-obat anti kanker gitu ya. Yang dia itu atau obat-obat radiofarmasi ya, ya obat-obat yang ada radioaktifnya gitu ya. Itu yang perlu penanganan khusus gitu ya. Yang berdampak juga efek sampingnya untuk manusia begitu ya. Jadi sebelum melakukan uh, tindakan yang beresiko itu mereka harus belajar dulu secara virtual begitu ya. Ya ini dikatakan virtual atau augmented reality ini memberikan pengalaman yang imersif gitu ya. Jadi imersif itu
seolah-olah kita tenggelam gitu ya, tenggelam. Ya, imersif itu kan celup gitu ya. Jadi kita benar-benar seperti dicelupkan di dalam pengalaman penelitian, pengalaman untuk melakukan prosedur ataupun protokol di bidang laboratorium gitu ya, ataupun bidang teknologi, bidang farmasi lainnya gitu. Jadi ya disimulasikan dulu secara digital sebelum melakukan hal yang sesungguhnya. Baik, kemudian yang terakhir juga teknologi digital itu ya, analisis data itu ya bisa juga diaplikasikan dalam bentuk website untuk mendukung layanan kefarmasian dalam skop yang lebih besar. Ya. Misalkan ini aplikasi Silaju yang dikembangkan oleh apoteker ya, dan juga dinas kesehatan di Banyuwangi begitu ya. Apa ini Silaju? Ini sistem integrasi layanan rujukan antar puskesmas dan juga rumah sakit di Banyuwangi secara online. Jadi untuk melakukan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan efisien, gitu ya. Yang disebut sebagai SIM Puswangi dan SIM RS. Kemudian juga ada yang disebut sebagai e-farmasi, ya, e-farmasi, ya, sistem informasi yang dirancang oleh Dinas Kesehatan, ya, berbasis TI, ya, untuk pelayanan logistik, ya, apakah obat, vaksin, dan lain sebagainya yang nanti lebih efektif dan lebih efisien, ya, dan dapat menyediakan informasi yang tepat, akurat, dan relevan dan akuntabel. Ya, baik. Itu tadi contoh-contoh teknologi digital yang bisa dimanfaatkan ataupun yang sudah dimanfaatkan oleh digital pharmacist ataupun apoteker digitalnya. Tapi tentu saja ada beberapa hambatan ya dalam praktek farmasi digital. Ya, secara global artinya di seluruh dunia penggunaan teknologi dalam praktek kefarmasian itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ya, semuanya tergantung dari infrastruktur yang ada di suatu populasi ataupun negara itu. Ya, adanya ketimpangan ya, jadi keadaan yang nggak sama ya. Misalnya literasi yang buruk itu, kemudian kesulitan dalam mengakses teknologi digital. Boro-boro mau melakukan pelayanan farmasi secara digital kalau akses teknologi digital saja tidak punya, ataupun ya memang secara internal memang pasif begitu ya. Jadi kurangnya partisipasi aktif masyarakat digital. Ya walaupun di Indonesia, alhamdulillah itu masyarakat kita ya secara keseluruhan gitu aktif begitu ya, setidaknya untuk melakukan belanja online. Nah, ada beberapa tantangan dalam penerapan apotek digital itu. Bagaimana keamanan data, ya bagaimana pelindungan data pribadi dan rekam medis dari pasien gitu ya. Jadi itu hal yang sangat kredensial gitu ya. Data yang bersifat pribadi dan rahasia begitu ya. Yang itu memiliki kekuatan hukum gitu ya. Ya. Jadi ada ancaman hukum ketika data tersebut disalahgunakan ataupun diberikan pada pihak-pihak yang tidak berwenang gitu ya. Bagaimana juga kita tetap memelihara kepercayaan konsumen, menjaga kepercayaan konsumen gitu ya. Jadi buat apa gitu ya kita berpraktek kefarmasian secara digital tapi tidak mendapatkan kepercayaan konsumen. Ya, jadi untuk itu dibutuhkan regulasi dan kebijakan. Ya harus ada peraturan-peraturan dan kebijakan yang khusus yang terus berkembang gitu ya. Jadi mungkin
suatu saat itu kita butuh aturan atau regulasi yang lebih serius, ya, yang belum terpikirkan sebelumnya. Ya, baik. Saya rasa itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.